Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hey sob, di video kali ini gua mau mengupdate sekaligus melanjutkan rekom 10 HP di bawah 1 juta terbaik versi Nongkrong Channel yang sudah masuk di part ke-7 dan sekaligus memenuhi polling request terbanyak di tab komunitas minggu kemarin sob. Dan tenang saja sob, di part ke-7 ini gua sudah pilihkan 10 daftar terbaik dengan dukungan garansi resmi di negara kita. Bagi kalian yang memang kebetulan belum lihat video-video rekom lainnya dari Nongkrong Channel, silahkan cek di beranda channel ini atau di deskripsi video ini. Kemudian seperti biasa, jika kalian nanti ingin menanyakan link pembelian dari device Recom di video ini, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya sob. HP apa saja yang masuk dalam daftar 10 terbaik bergaransi resmi di part ke-7 ini? Berikut adalah daftarnya versi Nongkrong Channel. Kita mulai dari nomor 10, ada Meizu M6T. Meizu, brand yang satu ini terkenal akan desain yang menarik dengan kualitas yang baik, namun tak mengesampingkan spek yang merata dengan harga yang murah di kelas entry level sob. Salah satunya Meizu M6T ini memiliki layar full view display 5,7 inch IPS LCD beresolusi HD dengan kerapatan piksel sekitar 282 ppi. Di sektor fotografi, M6T ini dibekali dengan dual kamera utama yang masing-masing beresolusi 13 megapiksel dengan aperture f/2.2 dan 2 megapiksel f/2.4 deep sensor. Berfitur HDR PDAF LED flash dan di bagian depan beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f/2.0. M6T ini ditenagai SoC dari MediaTek MT6 750 octa-core 1,5 GHz dan GPU Mali T860MP2 dengan RAM 2 GB, internal memori 16 GB serta dukungan slot micro SD juga sob. Berjalan di Android 7.0 Nougat di Flyme UI dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.1, fingerprint sensor, radio FM, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 3000 mAh. Di nomor 9 ada Wishbone One X. Wishbone adalah salah satu ekosistem yang terdiri dari perusahaan teknologi perbankan dan retail dengan terobosan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk menikmati pengalaman transaksi belanja terbaru secara digital sob. Untuk merealisasikan semua itu, mereka membuat device ini berdesain unibody dengan layar seluas 5 inch IPS LCD beresolusi HD. One X ini berjalan di Android 7.0 Nougat dengan chipset dari MediaTek MT6 737 quad-core 1,3 GHz dan GPU Mali T720 dengan RAM 3 GB, internal memori 32 GB serta dukungan slot micro SD juga. Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dengan autofocus LED flash, sedangkan di bagian depan beresolusi 8 megapiksel. Dukungan koneksinya sudah dual SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 2400 mAh. Di nomor 8 ada Wiko View Max. Brand yang berasal dari negaranya Om Zinedine Zidane ini punya banyak varian HP murah di kelas entry level sob. Salah satunya View Max ini bertagline bigger, wider, and super. View Max ini dibekali layar yang luas sob, yakni Full View Display 5,9 inch IPS LCD beresolusi HD+. View Max ini ditenagai SoC dari MediaTek MT6 739 quad-core 1,3 GHz dan GPU Power VRGE 8100 dengan RAM 2 GB, internal memori 16 GB serta dukungan slot micro SD juga. Di bagian fotografi, View Max ini punya kamera utama yang beresolusi 13 megapiksel PDAF LED flash dan di bagian selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Berjalan di Android 8.1 Oreo dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, radio FM, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas daya baterai yang besar, yakni 4000 mAh. Di nomor 7 ada Luna V Lite. Luna V Lite ini punya desain unibody glossy yang premium sob, dengan bentang layar seluas 5,5 inch 2,5 di berjenis IPS LCD beresolusi HD+. Berjalan di Android 8.0 Oreo Luna OS yang ditenagai chipset dari MediaTek MT6 737 quad-core 1,3 GHz
dan GPU Mali T720MP2 dengan RAM 2GB, internal memori 16GB, dan masih bisa kalian tambah lagi lewat slot micro SD sob. Di sektor fotografi, V-Lite ini dibekali kamera utama beresolusi 13MP PDAF LED flash serta kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Koneksinya sudah dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, fingerprint sensor, face unlock, USB on the go, serta kapasitas daya baterai sebesar 3000 mAh. Di nomor 6 ada Hotwave M6. Hotwave mungkin jarang terdengar di pasaran sob, namun brand ini resmi di Indonesia. Salah satunya device ini, Hotwave M6. Beberapa spek intinya meliputi layar Full View Display 5,5 inch beresolusi HD Plus dengan sistem Android 9.0. Ditenagai SoC dari MediaTek MT6739 octa-core 1,5 GHz dan GPU Mali 400MP2. Dengan RAM 3GB, internal memori 32GB, serta dukungan slot micro SD juga sob. Kamera utamanya sendiri beresolusi 13 dan 2MP PDAF LED flash dan kamera depan beresolusi 5MP. Koneksinya dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, fingerprint sensor, face unlock, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 2950 mAh sob. Di nomor 5 ada Luna X Ultima. Brand Luna ini memang tak seterkenal kompetitor sesama brand Cina lain sob. Namun Luna ini cukup sukses di pasaran Korean. Makanya mereka mencoba expand ke beberapa negara berkembang seperti Indonesia ini. Extreme Ultima ini berjalan di Android 8.0 Oreo yang ditenagai prosesor dari MediaTek MT6739 quad-core 1,5 GHz dan GPU Power VR GE8100. Dengan RAM 2GB, internal memori 16GB, serta dukungan slot micro SD juga sob. Memiliki layar Full View Display seluas 5,5 inch IPS LCD beresolusi HD. Kamera utamanya sendiri beresolusi 13MP dari Samsung ISOCELL dengan PDAF LED flash serta kamera depannya beresolusi 5MP. Dukungan koneksinya sudah dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, fingerprint sensor, face unlock, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 2920 mAh sob. Di nomor 4 ada GenPro Z2. GenPro ini adalah produknya brand lokal di negara kita sob, yakni Evercost. Dan brand ini adalah salah satu saingan terbesar sesama brand lokal semacam Advent dan Mito. GenPro Z2 ini memiliki layar Full View Display seluas 5,7 inch IPS LCD beresolusi HD+. Dapur pacunya ditenagai SoC dari MediaTek Helio P10 octa-core 2,0 GHz dan GPU Mali T860MP2. Dengan RAM 4GB, internal memori 64GB, serta dukungan slot micro SD juga sob. Di bagian fotografi, GenPro Z2 ini dibekali dual kamera utama yang masing-masing beresolusi 13 dan 2MP autofocus LED flash, dan di bagian depan beresolusi 8MP dengan flash juga. Berjalan di Android 8.0 Oreo dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, fingerprint sensor, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 3000 mAh. Di nomor 3 ada Zenfone Live L2. Asus tampaknya masih ingin bermain di kelas dasar lewat Live L2 ini sob. Dari segi spesifikasi memang L2 ini masih di bawahnya M1 standar. Namun mengingat harganya yang murah dan dukungan aftersale yang resmi, L2 ini cukup punya daya pikat tersendiri di kelas entry level. L2 ini punya layar Full View Display 5,5 inch IPS LCD beresolusi HD dengan kerapatan piksel sekitar 293 ppi. Di sektor dapur pacu, L2 ini ditenagai SoC dari Qualcomm Snapdragon 430 octa-core 1,4 GHz dan GPU Adreno 505 dengan RAM 2GB, internal memori 32GB, serta dukungan slot micro SD juga. Di sektor fotografi, L2 ini dibekali kamera utama yang beresolusi 13MP dengan aperture f/2.0 berfitur HDR, PDAF LED flash, dan di bagian depan beresolusi 5MP dengan aperture f/2.4. Berjalan di Android 8.0 Oreo Go Edition Zenzu i5 dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Face Unlock, radio FM, USB on the go, dan kapasitas daya baterai sebesar 3000 mAh. Di nomor 2 ada Polytron Prime 7S. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama brand ini. Brand yang terkenal lewat produk-produk elektroniknya ini juga membuat gadget smartphone sob. Salah satunya adalah ini, Polytron Prime 7S. Memiliki layar seluas 5,2 inch 2,5D IPS LCD beresolusi Full HD yang menghasilkan kerapatan piksel sekitar 428 ppi, serta telah diproteksi pula oleh Dragon Trail EGC Glass. Dapur pacunya sendiri dipersenjatai SoC dari MediaTek Helio P10 octa-core 2,0 GHz dan GPU Mali T860MP2
dengan RAM 3GB, internal memori 64GB, serta dukungan slot micro SD juga. Di sektor fotografi, Prime 7S ini punya kamera utama yang beresolusi 16MP PDAF LED flash dan di bagian depan beresolusi 8MP. Berjalan di Android 6.0 Vira OS dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, fingerprint sensor, USB on the go, serta kapasitas daya baterai sebesar 2300 mAh. Di posisi terakhir ada Luna V57 Dual. Satu lagi, varian V seriesnya Luna ini juga cukup menggoda di rank under 1 juta sob. Device ini memiliki desain yang cukup apik dengan spek yang bisa dibilang cukup wajar di kelas entry level sob. Apalagi didukung dengan garansi resmi Luna selama 1 tahun. Berbekal layar full view display 5,7 inch IPS LCD beresolusi HD+. V57 ini ditenagai SoC dari MediaTek MT6 739 octa-core 1,5 GHz dan GPU PowerVR GE8100 dengan RAM 3GB, internal memori 32GB dan slot micro SD juga. Kamera utamanya sudah dual, yakni 13MP dan 2MP autofocus LED flash, dan kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Berjalan di Android 8.0 Oreo dengan dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Face Unlock, fingerprint sensor, USB on the go, DTS sound, serta kapasitas daya baterai sebesar 3500 mAh. Dan cukup sekian sob video tentang 10 daftar HP terbaik di bawah 1 juta part ke-7 ini versi Nongkrong Channel. Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Gua Aan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.